memahami bahwa setiap orang tanpa terkecuali pasti semua ini menginginkan kehidupan dalam suasana sukacita. Mama Dipan mengharapkan seperti itu, sukacita. Memang setiap kali saya ketemu dengan Mama Dipan tidak pernah meringis mukanya, selalu ada tersenyum. Ya? Tapi Bapak Dipan tiap kali ketemu saya tidak pernah dia senyum. Orangnya ya kalem ya, kurang ngomongnya, tapi hatinya penuh dengan sukacita. Sukacita dan kegembiraan khususnya dialami oleh keluarga Bapak Difon di sini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54. Kita akan membaca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya pasal 54 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan firman ini secara perlahan dan mari kita berupaya mengikuti dan berupaya untuk memahaminya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, keluarga Bapak Difon yang berbahagia, bersukacita, khususnya di hari ini atau di malam hari ini, kita bersama-sama memahami bahwa setiap orang tanpa terkecuali pasti semua ini menginginkan kehidupan dalam suasana sukacita. Mama Dipan mengharapkan seperti itu, sukacita. Memang setiap kali saya ketemu dengan Mama Dipan tidak pernah meringis mukanya, selalu ada tersenyum. Ya? Tapi Bapak Dipan tiap kali ketemu saya tidak pernah dia senyum. Orangnya ya kalem ya, kurang ngomongnya, tapi hatinya penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasih berkat itu, sukacita yang didambakan oleh setiap orang bukan hanya datang dari dirinya sendiri atau dari diri setiap orang yang menginginkan sukacita itu. Ini yang perlu digarisbawahi. Namun sukacita itu juga menjadi keinginan kerinduan Tuhan yang jauh lebih besar dari keinginan manusia itu. Memang manusia menginginkan sukacita, tetapi bukan hanya manusia yang menginginkan hal itu, tetapi Tuhan juga jauh melebihi keinginan itu untuk terjadi di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Allah menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan rela mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Itulah sebabnya dalam Yohanes 15 ayat 13 Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, jika kita memperdalam perikop yang kita baca saat ini, kita akan dapat melihat bahwa perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita yang hidup di zaman ini. Perjalanan yang ditempuh oleh umat Israel menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kehidupan kita di zaman ini, yaitu bagaimana bangsa itu dituntun Tuhan menjadi umat yang diberkati, menjadi bangsa yang besar karena tuntunan Tuhan.
Namun kita juga melihat apa yang terjadi ketika mereka diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang besar seperti itu. Mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang tertindas, bangsa yang menderita, bangsa yang terhina. Mengapa mereka menjadi seperti itu, saudaraku? Karena mereka mulai melupakan kasih, kemurahan, dan kebesaran Tuhan. Inilah contoh umat yang menyia-nyiakan kasih setia Tuhan. Mereka hanya mengenal Tuhan dari luar, namun dari dalam diri dan dari perbuatan-perbuatan mereka menjadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang dinamakan kebiasaan yang tidak berbuah. Hal seperti ini penting untuk didalami dan dalam penghayatan iman kita. Perlu didalami dalam penghayatan iman kita agar tidak terjebak dalam rutinitas tanpa buah dalam sikap, dalam perbuatan, dan dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada umat Israel yang walaupun mereka telah jatuh ke dalam dosa yang begitu besar, apa yang terjadi di situ? Ternyata di sini kasih Tuhan tetap kepada umatnya. Tuhan membuat perjanjian yang baru, yaitu umat yang dibangun dari kebenaran Tuhan. Ketika kita memperhatikan perikop kita yang kita baca hari ini, di situ sudah sangat jelas bagaimana Tuhan membangun suatu kerajaan yang begitu megah dengan batu-batu yang mahal, dan orang-orang yang mendiami kerajaan itu akan tanpa rasa takut. Yang ada hanya sukacita, ketentraman, dan kedamaian. Ini janji Tuhan. Dan janji keselamatan itu pun telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dialah yang paling berharga di dalam hidup kita. Yesuslah yang paling berharga dalam hidup kita. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan perlindungan, ketenangan, dan kedamaian. Yesus Kristus adalah tempat kebahagiaan kita, tempat sukacita kita, tempat untuk memberkati dan menyelamatkan kita. Hanya ada pada Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada yang seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kita lihat perkataan Tuhan, apa yang Dia katakan di sini. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini perkataan Yesus. Selanjutnya Tuhan juga berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11 yang dikatakan tadi, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat Yohanes 15 ayat 5. Selanjutnya, supaya sukacitaku ada dalam kamu, sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Ini semua perkataan Tuhan Yesus. Jika Yesus anak Allah sudah mengatakan seperti itu, apa yang meragukan hati kita lagi? Apa yang membuat kita bimbang lagi? Bukankah dengan melihat perkataan-perkataan Yesus yang tegas dan lugas ini, kita termotivasi untuk meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan kepada kita dan yang sudah Ia tepati, dan untuk terus-menerus menepati semua janjinya itu? Saudara-saudaraku yang dikasih berkat dan berkati Tuhan, Tuhan bukan hanya memiliki keinginan yang begitu besar agar kita hidup dalam sukacita. Bukan hanya itu. Tuhan bukan hanya berhenti pada sebuah keinginan dan kerinduan, tetapi Tuhan juga memberi jalan dan memanggil kita untuk masuk ke dalam sukacita yang berasal dari Tuhan itu.
Dia bukakan jalan. Jika kasih dan kemurahan Tuhan begitu besar, menginginkan kita hidup dan berada dalam sukacita bersamanya, lalu bagaimana kesungguhan kita untuk tetap menyatu dan bersama dengan Tuhan Yesus ini di sepanjang hidup kita di bumi ini? Bagaimana? Pada dasarnya, disinilah letak sukacita kita. Sukacita yang sejati adalah melekat pada Kristus Yesus. Karena di luar Yesus Kristus, kamu tidak akan berarti apa-apa. Saudara-saudaraku, di hari yang penuh bahagia ini, kita telah diperdengarkan bahwa sukacita bukan hanya menjadi kerinduan harapan manusia, tetapi hal itu juga menjadi kerinduan Allah. Dan Allah sudah membukakan jalan di dalam Kristus Yesus. Untuk itu sebagai umat Allah, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk kita jalani, yaitu hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan adalah bagaimana kita mempersaksikan hal ini pada generasi-generasi kita, generasi-generasi gereja, agar mereka pun dapat menikmati hidup yang penuh sukacita di dalam Kristus Tuhan. Dan inilah tugas-tugas kita, tugas panggilan gereja, mempersaksikan kasih Allah kepada generasi-generasi gereja yang selanjutnya. Dan hari ini, anak kekasih kita, Pak Divon, yang diberi nama Farlen Benedict. Namanya luar biasa ya, Farlen Benedict. Artinya apa? Anak yang diberkati. Ya, anak yang diberkati. Agar anak ini betul-betul menjadi anak yang diberkati, disinilah peran gereja. Disinilah peran orang tua untuk memperkenalkan Sang pemberi berkat itu. Didiklah dia, arahkanlah dia untuk dia dapat mengenal Tuhannya lebih baik dan benar. Bukan hanya lebih baik, tetapi dan benar. Karena banyak orang mengenal Tuhan dengan baik, tapi belum tentu dengan benar. Karena itu didiklah anak-anak kita, agar mereka mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga sukacita yang dirindukan oleh Tuhan, yang Ia sendiri sudah membukakan jalan bagi kehidupan umatnya, benar-benar menjadi bahagian anak kasih kita, Farlen Benedict ini. Saya rasa keluarga sangat berbangga melihat berkat-berkat dan kasih Tuhan yang begitu besar mereka rasakan dalam hari-hari hidup mereka. Pertama, anak atau cucu mereka, Farlen Benedict, mulai memasuki usia ke-4 tahun pada tanggal 23 Juni 22 ini. Mereka sudah menyelesaikan sebuah rumah tinggal di Jalan 4 sana yang cukup megah ya. Cuma beta di jalan aja, belum di aspal. Luar biasa. Mereka juga sudah boleh menyelesaikan sebuah bidang usaha yang nilainya juga bukan kaleng-kaleng istilah sekarang. Itu apa? Usaha walet. Jangankan anak-anak mau dibuatkan rumah, burung aja dibuatkan rumah, Bu. Luar biasa. Ini berkat Tuhan. Juga keluarga merasakan bagaimana berkat Tuhan dalam usaha-usaha mereka mengalir hari lepas hari. Baik di sawah, baik di ternak, juga di pekerjaan ibu. Sebagai apa, Bu? Jual beli uang. Luar biasa. Ini berkat Tuhan. Ini kasih Tuhan. Lalu keluarga juga bersyukur atas kesehatan demi kesehatan dilimpahkan. Ini bukti Allah dalam merencanakan, merindukan sukacita bagi umatnya, Ia nyatakan di sini. Karena inilah telah dilihat oleh keluarga mau persaksikan hadapan Tuhan Allah dengan mengundang kita semua di sini.
Dengan kehadiran kita malam hari ini mempersaksikan bagaimana kasih Tuhan yang telah membukakan jalan bagi kehidupan mereka yang bersuka cita. Keluarga juga dengan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan kita dan hadapan Tuhan Allah untuk mengajak kita semua mengangkat perjalanan hidup mereka ke depan agar Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Sukacita yang mereka rasakan hari ini tidak hanya berhenti sampai hari ini, tetapi sukacita ini menjadi bahagia mereka ke depan sampai pada saatnya mereka menutup usia di bumi. Ini harapan mereka, ini harapan keluarga, ini harapan Tuhan agar kita saling menguatkan, hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya sukacita keluarga semakin dilengkapkan, semakin diteguhkan oleh firman Tuhan yang hadir malam hari di sini, menyegarkan, mengingatkan, dan menguatkan kita semua untuk melangkah dalam hari-hari hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Dia yang kekal abadi ada. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita amin. Kita aminkan firman ini. Dengan bersama-sama kita menyanyikan nomor urut 3 dari plat lagu atau PKJ 23 ayat 1. Marilah memuji. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, melindungi, dan memberi sukacita kepada saudara-saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Even when you feel low, you can still go.